Selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2021. Ini adalah bacaan umum, bacaan untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. 3 kartu Lenormand ini, kalau saya melihat yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu ketika sebenarnya kita sudah menemukan apa yang disebut dengan keberuntungan. Dan saya ingin mendefinisikan apa itu sebenarnya keberuntungan. Keberuntungan itu walaupun rasanya hal yang tidak bisa diantisipasi, tetapi sebenarnya ini juga adalah fungsi dari tabungan kita. Keberuntungan itu atau sesuatu yang sebenarnya kesempatan ya. Pertemuan antara persiapan yang tanpa pretensi apa-apa, ketemu dengan situasi yang memungkinkan tabungan kita itu bisa punya manfaat. Itu kalau dalam arti kata positif ya. Tapi ada yang namanya tabungan itu juga tidak hanya tabungan hal yang baik ya. Jadi misalnya kita menabung hal yang tidak terlalu menguntungkan sebenarnya, membicarakan orang, menulis kata-kata yang menyakitkan gitu ya di dalam sosial media atau apapun. Rasanya sih tulisan, rasanya tentang kata-kata. Ini yang saya lihat ya. Itu ada satu titik di mana yang tadinya kita pikir dia nggak bakalan pernah bocor, tidak akan pernah keluar, termasuk tabungan positif. Misalnya kita menguatkan diri kita dengan belajar sesuatu, ya sengaja atau tidak kita belajar tentang kehidupan, atau memang kita ingin belajar sesuatu, melukis misalnya, bukan bidang utama kita, somehow ada waktu luang, ada kesempatan kita melukis dan ada satu titik ya. Jadi yang namanya keberuntungan itu adalah ketika lukisan kita dilihat oleh orang yang punya kewenangan. Jadi ini kayak gambar awannya ini kayak muncul. Yang tadinya kemampuannya kita juga nggak yakin lukisan kita bagus apa nggak, ini misalnya. Kita nggak yakin, kita atau sebaliknya kita yakin ucapan kita yang jelek tentang seseorang di balik badannya dia, artinya orang itu nggak tahu kita omongin jelek, itu muncul. Dan ini menjadi satu hal yang semua orang juga tahu, institusi. Jadi ada hal yang tersembunyi, kemudian keluar, dikenali, dan itu menunjukkan kualitas kita, either baik atau buruk. Ya, 3 gambar ini menunjukkan hal tersebut. Ya, dari deck yang berikutnya, The Garden. Ini The Garden kan istilahnya kita udah senang-senang seperti nggak ada ancaman, nggak ada apa ya, kita being ourselves gitu. Kita menjadi diri kita yang cerewet, diri kita yang suka membuat sesuatu yang menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan banyak orang, apapun itu tabungan kita. Ketika kita menjadi diri kita sendiri, somehow something happens. Di sini karena kartunya forgiveness, forgive itu kan sesuatu terjadi dan kita menerima apa adanya. Ini kan bacaan umum, jadi bisa baik, bisa buruk. Jadi kalau kita menerima ternyata tadi contohnya adalah lukisan yang bagus dan kita menerimanya sebagai satu yang kita banggakan. Kalau ini adalah ucapan buruk ya, kemudian keluar mau nggak mau kita harus minta maaf, atau orang lain yang mengatakan sesuatu tentang kita dan itu muncul keluar dan kita terdampak. Somehow ada satu titik di mana akhirnya kita ya udah, kita memaafkan, karena mau apa lagi, memang itu sudah kejadian. Memaafkan tidak harus memaafkan orang, tetapi menerima itu sebagai bagian dari kenyataan, nggak bisa ditolak lagi. Dan ini mungkin ada kaitannya buat beberapa orang adalah tentang seksualitas. Ya, either positif atau negatif. Nggak harus selalu yang jelek ya. Dan karena ini bacaan umum, yang namanya seksualitas ini saya juga bisa mengartikannya tidak hanya hubungan fisik antara dua orang, tetapi ada hubungan yang lebih tinggi dari itu. Misalnya terjadi kontrak kerja, something like that. No, sexuality adalah ketika hubungan itu menjadi intim, menjadi satu bagian, termasuk kontrak itu menjadi satu kertas yang bisa menunjukkan ini ada hubungan yang resmi antara dua. Itu salah satu bentuk. Dan kalau dalam persahabatan tentu saja tidak ada kaitannya dengan hubungan fisik, tetapi menunjukkan bahwa saya yakin dia akan selalu menjadi sahabat saya,
apapun yang terjadi, something like that. Jadi karena ini bacaan umum maka bisa diartikan banyak hal. Dan dari deck yang berikut, journey itu artinya kan perjalanan, dan ini udah terjadi di masa lalu. Lokasinya kartu ini di previous events, artinya tabungan itu udah ada, perjalanan itu sudah kita lakukan. Baik buruknya sudah terjadi di masa lalu. It's done. Dan apapun itu terjadi sekarang tuh coincide dengan satu kesempatan, satu titik di mana apa yang sudah kita tabung di masa lalu itu menjadi satu titik awal. Jadi kalau yang tabungannya bagus, tentunya kan menjadikan kesempatan, menjadikan fondasi buat langkah kita berikutnya. Kalau misalnya yang kita tabung bukan hal yang positif, maka ini new beginning. Kalau memang ini isinya adalah dengan penuh kebohongan, maka kebenarannya itu terkuak. Either way. Tapi apapun itu, bagus atau buruk, katakanlah yang kita ketahui adalah kebohongan, entah dari kita atau dari orang lain, itu sebenarnya kan somehow dua belah pihak kan menjadi lebih lepas, lebih apa adanya, sehingga langkah ke depan itu lebih hopeful, ya, lebih punya harapan, karena kita kan nggak mungkin mengharapkan sesuatu di atas satu kebohongan. Apakah itu menyakitkan atau tidak? Mengenal sesuatu apa adanya itu memberi fondasi yang lebih kuat buat kita untuk menentukan masa depan. Intinya seperti itu. Jadi masa depan ini digambarkan dengan ini adalah institusi, jadi lebih jelas arahnya kemana, nggak bolak-balik lagi. Nah, ini adalah ketika bulan masuk ke Aquarius. Aquarius adalah tentang masa depan, tentang dengan siapa kita bisa memberikan kepercayaan kita kepada orang-orang tersebut yang kita yakin bahwa hubungan ini saling memberi. Ya, hubungan ini adalah hubungan yang memang meant to be, untuk sama-sama co-create, sama-sama co-kreasi. Kita lihat tanggal 10, bulan ada di 2 derajat 3 menit jam 12 siang. Tanggal 10, tanggal 11, bulan sudah ada di 15 derajat 29 menit dan dia melampaui Saturnus, Venus, dan Jupiter. Jadi hari ini bukan hari yang mudah karena conjunction antara bulan dengan Saturnus, bulan dengan Venus, apalagi Venus itu conjunction juga dengan Jupiter, itu bukan hal yang mudah. Dan kemudian bulan akan terus ketemu dengan Merkurius, jadi tanggal 10 dan tanggal 11 hari Rabu dan hari Kamis itu mungkin buat beberapa orang itu adalah hari yang penting, yang life changing. Karena banyak hal yang lebih besar yang diaktifasi pada hari Rabu dan Kamis ini. Sekarang kita bicara tentang hari Rabu, kembali ke tanggal 10. Apa yang terjadi pada tanggal 10 adalah ketika kita melihat ke masa depan, kemudian kita seperti menemukan satu titik keyakinan bahwa ini yang meant to be tadi, Saturnus. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah, dan tidak mudah itu termasuk ketika kita bertemu dengan tokoh otoritas misalnya tadi. Kita tadi di depan sudah bicara tentang tabungan tanda petik ya. Kalau kita ketemu dengan satu kesempatan yang membuka jalan untuk hal yang baik atau sebaliknya, karena ini kan dua sisi selalu, maka pada hari ini either apa yang ditemukan itu, kalau saya ambilnya contohnya tadi adalah melukis, kita ketemu sama orang yang ahli di bidang tersebut. Saturnus adalah ahli, orang tua, orang yang punya pengalaman lebih besar dari kita. Dia punya kewenangan terhadap satu hal. Karena dia juga dekat dengan Venus dan bulan akan melewati Venus juga pada hari ini. Begitu juga Jupiter. Venus adalah tentang hal yang berharga. Jadi tadi lukisan kita dilihat sebagai satu hal yang berharga oleh orang yang punya pengaruh. Isn't that great? Ditambah dengan Jupiter. Jadi terlihat bahwa kalau memang dia punya potensi besar, lukisan kita yang tadinya kita buat hanya sekedar hobi, itu ternyata value-nya luar biasa dan dilihat sampai detailnya, potensinya lebih besar lagi dari yang kita mampu ketahui. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan besok, which is besok ya, itu nanti akan ketemu dengan Merkurius dan Matahari, itu ceritanya akan berlanjut. Tapi sampai di sini dulu, bahwa apapun yang kita tabung, ya somehow pada hari ini akan ditemukan
dan dilihat potensinya untuk berkembang lebih jauh ke depan. Itu yang saya lihat. Iya, jadi satu hal yang kita tabung tadi, ini kan gambar orang nabung, sebenarnya dia menahan. Dia banyak, ini kan kayak kalau misalnya yang kita tabung adalah uang, ya. Kita memaksakan diri untuk tetap menyisihkan sejumlah uang, sementara kita tahu bahwa banyak kebutuhan di luar sana yang sebenarnya kita ingin keluarkan juga, tapi karena kita paham prioritas, maka kita pertahankan mati-matian apa yang harus kita tabung. Yang kita tabung kan bisa ucapan supaya tetap tidak meledak misalnya ya, kita tetap bersabar, itu kan tabungan juga. Atau tabungan kita justru sebaliknya, ya, kita menabung itu tadi, kemarahan buat orang lain misalnya. Kita melakukan sesuatu yang disrespectful buat orang lain, ya, yang kita mengecilkan orang lain, apapun itu. Tapi itu adalah tabungan kita. Dan ini karena tempatnya di tantangan, sebenarnya kita udah tahu ya bahwa kalau yang positif ya, bahwa ini akan ada manfaatnya, tapi kita kan belum tahu juga kira-kira manfaatnya apa. Atau kita sebenarnya udah tahu kalau ngomongin orang itu nggak bagus, tapi anyway karena dia tempatnya tantangan, apa sih yang bisa terjadi? Maksudnya ya udahlah gitu, take it for granted bahwa kayaknya nggak apa-apa gitu ngomongin orang. Nah, di sini sarannya adalah Queen of Cups ya, pada saat ini kayaknya sih hari ini kita akan melihat satu hal yang berharga. Ya, mudah-mudahan semua ceritanya adalah cerita yang positif, walaupun kita bisa selalu lihat dari dua hal, dan kita bisa dalam posisi kita sebagai orang yang kenai satu hal yang orang lain menabung nggak terlalu bagus tentang kita, atau kita sendiri yang mendapatkan manfaat dari sesuatu yang ditabung baik oleh orang lain. Jadi it can happen to anyone dengan situasi apapun hari ini, karena ini adalah bacaan umum. Tapi kita bisa melihat bahwa itu adalah hal yang berharga. Ini gambar Venusnya tadi sebenarnya. Bahwa kita punya kesempatan, tidak hanya diri kita, orang lain tuh mampu melihat betapa indahnya cup, ya. Cup itu kan tabungan cinta. Sebenarnya kalau gambar atau lukisan tadi adalah ekspresi dari cinta kita dalam melukis, dalam mengekspresikan kesenian, maka orang lain juga bisa melihat bahwa itu adalah satu hal yang berharga. Ya, kita lihat ini ternyata yang menyukai hal tersebut ya, karena sesuatu yang kita kembangkan adalah yang kita sukai, dan itu ini kan tempatnya di saran. Jadi ya memang apapun yang kamu suka, yang terindah dari dirimu, dirimu harus menghargai hal tersebut. Value that, ya, hargai apapun yang menjadi keindahan buat dirimu, karena pada saatnya orang lain akan mengenali keindahan tersebut dan mampu memberikan manfaat tidak hanya buat dirimu tapi juga pada orang lain. Gambar itu mengatakan demikian. Di posisi terakhir, it's time to remember that you are one with all there is. Iya, dirimu adalah yang penting. Jadi kalau menurut saya ini Rabu dan Kamis, saya melihat dari astrologinya ada satu hal yang muncul dari diri kita, tapi itu bukan yang kamu peroleh dalam waktu satu malam, karena ketemu dengan Saturnus, ketemu dengan Venus, itu sesuatu yang berharga, ketemu dengan Jupiter. Somehow ada luck di situ, ada keberuntungan, ada pertemuan antara apa yang kita tabung, yang sudah kita kembangkan dari dulu, dengan kesempatan buat ini bisa berkembang jauh lebih besar. Nah, di sini seperti waktu ketika kita paham bahwa apapun yang kita upayakan itu pada saatnya akan punya jalan untuk ditunjukkan kepada dunia, dan dunia akan melihat kamu bahwa kamu memang orang yang punya kemampuan yang spesial tersebut, yang khusus tersebut. You are one with all that is. Kamu yang punya itu, dan kamu secara sadar, secara rajin, diligent gitu, mengembangkan dengan baik, membinanya, menabung, sehingga ini menimbulkan manfaat yang besar di satu titik, dan titik itu adalah hari ini, dan kita lihat besok
repercussion-nya. Jadi apa? Gelombang berikutnya akan semakin terlihat. Oke, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.